Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara berpikir bahwa hidup kita sebagai manusia merupakan sebuah kehormatan yang tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan yang lain? Begitulah Tuhan ketika Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sehingga kita harus menjaga kehormatan itu karena kita menghormati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dunia sampai hari ini terus mengusahakan yang disebut dengan hak asasi manusia. Namun ketika usaha menegakkan hak asasi manusia lepas daripada kebenaran firman Tuhan, maka manusia sudah terjebak kepada dehumanisasi, yaitu kehilangan kehormatan sebagai manusia. Segala sesuatu ukuran yang ada di dalam dunia ini terkait dengan manusia, semua harus dikaitkan dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita melihat manusia, bersikap kepada manusia di dalam terang firman Tuhan. Mari kita membaca Keluaran pasal 20, ayat 13 sampai dengan 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah bagian dari 10 perintah Tuhan terkait dengan relasi dengan sesama manusia. Dan semua perintah ini dituliskan di dalam kalimat negatif. Mengapa harus ditulis dalam kalimat negatif? Karena manusia belum tentu tahu apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah memberikan perintah yang bersifat negatif. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian perintah ini kepada kita? Yang pertama, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita menggambarkan bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Di dalam ayat 13 dikatakan, jangan membunuh. Ini berbicara tentang hidup manusia. Itu begitu berharga di mata Tuhan. Yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Betapa berharga hidup manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, janganlah membunuh. Janganlah berzina. Yang memberitahukan kepada kita, nilai manusia juga terkait bukan hanya masalah lahiriah, tetapi masalah moral. Karena manusia diciptakan Tuhan dalam gambar dan rupa Dia. Artinya, manusia adalah makhluk yang bermoral. Ketika kita menciderai manusia lain secara moralitas, kita sedang menciderai harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengenal firman Allah, supaya kita mengerti nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Tuhan menghargai manusia terkait dengan kepemilikan. Ketika kita tidak menghargai kepemilikan orang lain, kita tidak sedang menghargai orang lain.
Mari saudara, kita menghargai sesama manusia, karena mereka diciptakan dalam gambar rupa Tuhan. Dan Tuhan mau setiap orang percaya menghargai sesamanya, bahkan mengasihi mereka. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa tindakan yang sifatnya di luar dimulai dari sikap yang ada di dalam batin kita. Itulah yang dikatakan di ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, ini adalah perintah yang ke-10. Perintah ke-10 diakhiri dengan kata, jangan mengingini. Di sini memberitahukan kepada kita, tindakan-tindakan yang di luar dalam hidup kita, itu lahir dari apa yang ada di dalam batin kita. Di dalam batin kita ada keinginan-keinginan tertentu, dan Tuhan mengingatkan, kita harus waspada dengan keinginan-keinginan hati kita. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, apa yang Yesus katakan ada kaitannya dengan perintah-perintah Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dan semua itu lahir dari apa yang terjadi dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang percaya, hati kita sudah dilahirkan kembali dan Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup boleh memuliakan Tuhan di dalam relasi kita dengan sesama satu sama lain. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita agar kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita didapati kudus di hadapan Tuhan. Di ayat 16 firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara, dusta itu selalu kontra dengan kebenaran. Dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran, atau mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya kebenaran, hanya sebagian kebenaran. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus waspada dengan apa yang kita katakan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kita bisa mengendalikan lidah kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan oleh karena itu, saudara, mari kita berpegang di dalam hidup kita. Kita hanya mengatakan apa yang adalah kebenaran. Dan semua itu lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Ketika hati kita sadar, ada Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah kesaksian kita, maka kita sungguh-sungguh mengatakan apa yang ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, kita menjadi orang yang tidak punya integritas dan tidak hidup dalam kebenaran. Mari kita mulai belajar berkata-kata benar seorang kepada yang lain. Karena dengan demikian, kita boleh hidup di dalam kekudusan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana dalam perintah-perintah-Mu kami melihat ada spirit yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu semangat, yaitu bahwa manusia begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kami harus menghargai satu sama lain dengan kasih. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh membangun kehidupan kami seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Biar Tuhan selalu juga mengingatkan bahwa batinnya kami begitu penting. Oleh karena itu Tuhan, kami harus menjaga dalam relasi Engkau dengan firman Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, sehingga kami dikendalikan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seumur hidup kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami menjaga kekudusan kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, bahkan dipakai oleh Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.